Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat-sehat semua dan selalu dalam bahagia. Baiklah teman-teman, hari ini saya buat video khusus tentang krisis terjadi di Inggris yang katanya berdampak sangat besar di Inggris. Oleh karena itu teman-teman bisa mengikuti video saya kali ini agar tidak gagal paham. Ini saya lagi berada di lapangan umum di kota Westminster, Central London yang dinamakan Trafalgar Square. Tampak dari depan, di depan sana adalah pintu gerbang masuk ke Buckingham Palace di Central London. Trafalgar Square yang dibangun pada awal abad ke-19 di sekitar area yang sebelumnya dikenal sebagai Charing Cross. Ini adalah patung kuda Laksamana Nelson. Tampak pengawalan mobil para pejabat yang masuk ke Buckingham Palace. Trafalgar Square saat ini merupakan tempat bersantai dengan duduk-duduk di sekitar air mancur bagi masyarakat lokal maupun para wisatawan. Ini di belakang saya adalah Downing Street, jalan di Westminster di London yang menampung kediaman resmi dan kantor Perdana Menteri Britania Raya dan Menteri Keuangan. Jadi kita lagi jalan menuju ke Big Ben ya teman-teman. Sekarang di bulan November ini udah mulai berguguran daun-daunan seperti sampah sudah di jalan-jalan. Nah, itu tampak kan. Ini adalah hari pahlawan, jadi tanggal 10 November kemarin, dan ini kita bilangnya sebagai Remembrance Day, di mana kita mengingat semua pahlawan-pahlawan orang-orang Inggris yang meninggal ikut perang di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Setiap tanggal 10 November setiap tahun itu dirayakan di sini, dan semua orang harus memakai, orang Inggris ya, sebenarnya nggak optional, tapi mereka rata-rata dengan kesadaran sendiri memakai bunga merah ini, namanya bunga poppies. Oke, poppies flower. Oke, ini dia. Ini tugu pahlawan sama seperti di Indonesia 10 November. Ini 10 November juga di sini diperingati Hari Pahlawan, yaitu pahlawan dari bangsa Inggris yang berjuang di Perang Dunia Pertama dan Kedua, gugur. Jadi setiap tanggal 10 November mereka diperingati dengan memakai bunga popis. Kita ini ada di daerah namanya, kita bilangnya arah ke Westminster yang menuju Whitehall, namanya jalannya namanya Whitehall, dan itu menuju ke Westminster, yaitu di House of Parliament yang punya jam terkenal namanya Big Ben. Kita sedang berjalan di sini ya. Kalau kita lihat jalanan itu sudah dikarpetkan oleh daun-daun kering. Karena apa? Karena kita udah masuk musim autumn. Autumn itu ada musim di mana daun-daun itu memang akan berubah warna karena berubah musim menjadi musim dingin, musim winter. So, kalau dilihat di sini orang-orang udah pakai big coat ya, karena udah dingin. Hari ini cuaca hanya 10 derajat plus angin gitu. Tapi semuanya masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena memang kita senang jalan-jalan seperti ini, bersehat sih ya, dan nggak terlalu panas, dan juga orang-orangnya juga sini cakep-cakep semuanya, ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. So nggak perlu lah komplain lah. Oke, kita yang perlu kita lakukan adalah kita bersyukur. Oke, kita sehat, bisa jalan, dan kita syukurin, kita nikmatin. Oke, karunia mana lagi yang Allah kasih yang harus kita deny, kita tidak syukuri. So anyway, kita sekarang menuju ke namanya Horse Guard.
Oke, Coast Guard. Nanti kita lihat ini fotonya Coast Guard. Ini, Coast Guard. Oke, ini adalah Coast Guard, ya, masih berlokasi di Whitehall, dan ini tempat di mana disimpannya semua prajurit kerajaan yang berkuda. Dan di sini setiap hari itu selama 7 hari seminggu, setiap jam 11 itu ada pergantian pasukan berkuda yang bermukim di Buckingham Palace, tempat istana raja dan ratu. Di sinilah tempatnya, di sini gudangnya. Gudang kudanya di sini, dilatihnya di sini, dikasih makan di sini, dimandikan di sini, disisir di sini juga. Ini dia namanya Coast Guard. So mudah-mudahan kalau ada yang mau ke sini, ke London main-main, boleh mampir datang melihat jalan-jalan. Oke? Jangan lewatkan tempat ini. Oke, jangan. Harus, ini salah satu tempat soalnya yang memang salah satu tempatnya turis yang tidak bisa dilewatkan. Oke, dan satu lagi mungkin coba dilihatin itu mobil double decker. Nah, itu dia double decker. Itu terkenal sekali ya double decker ya, karena ada ceritanya dulu tuh. Double decker itu dulu kalau itu untuk yang turis, tapi yang original itu namanya bukan double decker, tapi itu namanya oh my god, I forgot now. It's a long time ago. But anyway, mungkin kita bisa ambil, kita shoot itu bendera Union Jack. Oke, Union Jack. Ya, nah itu dia. Itu ada bendera United Kingdom, Great Britain, dan itu simbol merah, putih, biru. Itu adalah simbol dari 3 kekuatan Inggris, ya. Merah, putih, biru, kekuatan Inggris. Kalau kita lihat adalah dari 3 bagian United Kingdom itu dibagi oleh 3 bagian tempat, ya, yaitu satu namanya England, yaitu benderanya tuh merah putih, ya, putih, dasarnya putih, tapi stripnya crossnya itu warna merah. Kemudian biru. Kalau biru itu putih, dasarnya crossnya biru, itu adalah Scotland. Kemudian kalau yang satu lagi, satu lagi merah, putih, biru, yang ya. Jadi putih itu adalah lambangnya backgroundnya kita. Terus dengan crossnya itu tadi Scotland dengan England. Terus satu lagi adalah Wales. Oke, kalau Wales itu dia sebenarnya itu cuma putih aja. Cuman ada gambar itunya, gambar apa? Gambar naganya. Oke. Anyway, sejarahnya negara Inggris ini adalah negara penjajah, ya. Jadi semua membernya itu ada sekitar negara Commonwealth itu kalau saya nggak salah itu sekitar 49 negara Commonwealth, ya. Termasuk salah satunya adalah tetangga kita Malaysia dan Singapura. Saya nggak pasti apa 47 atau 49, karena yang saya ingat hanya Amerika itu state-nya ada 52. But anyway, terus itu ada pub, ya. Itu pub itu coba dilihatin pub itu tuh. Sini lihatin pub itu. Nah, itu pub itu namanya Clarence, ya. Whitehall number 53. Itu adalah tempat nongkrongnya Prime Minister Inggris yang bernama Winston Churchill. Jadi dulu Winston Churchill inilah yang mengepalai Inggris pada waktu Perang Dunia Kedua melawan Jerman. Gitu. Nah, itu dia tempatnya. The Clarence. The Clarence. Nama Clarence itu sendiri adalah, kalau kita pernah dengar atau baca di koran, namanya Clarence House. Itu adalah tempat kediaman Raja Charles dulu sebelum dinobatkan menjadi raja pada waktu Ratu Elizabeth masih hidup. Gitu. Dan ini memang tempat yang penuh dengan turis, ya. Jadi tidak pernah sepi. Gitu. Selalu penuh. Dan jual apa aja juga di sini bisa laku. Sayang kita nggak bisa jual apa-apa di sini. Bisa cuma beli. Saya satu pertanyaan sama tadi. Sekarang kan lagi krisis ini, bagaimana dapat menilai
dia juga. Oke, krisis di mana-mana ya, semuanya krisis. Ya, Itu karena kan macam-macam. dari luar keluarnya kayak Inggris yang paling parah. Oh, itu di luar negeri. Ya, terutama di Indonesia, saya nggak ngerti kenapa Indonesia selalu membuat headlines bahwa Inggris sekarang negara paling poor, paling miskin. Dan itu semua tidak benar. Kenapa? Negara Inggris tetap negara yang terkaya nomor 4 di dunia. Oke, kenapa? Karena memang dia punya reserve uangnya, dia memang banyak. Dan kemarin ini kenapa sampai ada krisis, ekonomi krisis, itu juga banyak faktor ya, faktor makroekonomi yang paling utama. Salah satunya karena harga minyak naik, harga minyak naik, itu juga karena ada kaitannya dengan perang Rusia dengan Ukraine, itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya perang Ukraine dengan Rusia ini, itu otomatis Ukraine itu udah babak belur oleh Rusia, dan Ukraine itu adalah negara paling besar menghasilkan gandum yang memang dikonsumsi oleh seluruh negara dunia ya. Di dunia itu beli gandum itu dari Ukraine. Oke, mari kita nyebrang. Mari kita nyebrang ke sini sekarang. Oke, now is a green light. Oke, lanjut. Jadi kalau namanya resesi itu semua negara, termasuk juga di Amerika, termasuk juga semua negara, termasuk juga Indonesia of course. Dan apa yang dilakukannya adalah, kalau di Inggris itu kenapa semuanya jadi mahal juga, salah satunya karena selama musim pandemi negara Inggris adalah negara satu-satunya ya, negara satu di Eropa yang memberikan gaji bagi pegawai yang tidak bisa masuk kerja karena pandemi kemarin ini kan. Banyak hospitality industry itu tutup, bukannya tutup ya, tutup karena nggak boleh ya, karena pandemi, karena COVID, dan otomatis pegawainya itu harus dirumahkan. Nah, kalau mereka dirumahkan, mereka nggak bisa kerja. Tapi tetap mereka dikasih gaji oleh pemerintah sebanyak 80% dari gajinya mereka yang biasa mereka dapat per bulan. Nah, bayangin ya, selama beberapa bulan kita lockdown, kita tuh masih terima gaji. Alhamdulillah saya sih masih full gajinya karena saya working from home kayak gitu, nggak masalah. But anyway, jadi reserve-nya uang Inggris ya mungkin udah berkurang ya, tapi bukannya berkurang sih sebenarnya. Kompensasinya adalah dia harus naikin pajak. Untuk apa? Untuk mengganti uang yang udah keluar itu kan. Jadi itu logikanya bener lah. Nah, saya nggak ngerti kenapa media Indonesia membuat kita ini kok kelihatannya nggak bisa narasumbernya juga kita nggak tahu dari mana narasumbernya. Tapi anyway, oke, come on, I'm tired now. Udah, kita di mana sekarang? Kita harus balik ke restoran Bali. Kita mau makan bakso untuk buka puasa. Oke, bye everyone. Bye bye.